Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, saya akan menyampaikan materi terkait return dan risiko aktiva tunggal. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau kalian ingin berniat untuk melakukan suatu investasi, kalian harus bisa menganalisis perkiraan return dan juga risiko atas pilihan aset yang ingin kalian masukkan sebagai investasi kalian. Nah, diharapkan setelah saya menyampaikan materi ini nanti, teman-teman semua bisa atau mampu menjelaskan pengukuran terkait return realisasi, return ekspektasi, risiko, dan juga hubungan antara return ekspektasi dengan risiko. Yang pertama, kita akan bahas terkait return ya. Jadi, return itu merupakan hasil yang diperoleh dari suatu investasi. Nah, return ini bisa kita estimasi dengan dua cara. Yang pertama dengan metode return realisasian dan yang kedua adalah dengan metode return ekspektasian. Perbedaannya ada pada data yang digunakan. Nah, kalau return realisasian itu adalah return yang telah terjadi. Sehingga untuk menghitung return realisasian itu biasanya menggunakan data-data historis atau data-data yang telah terjadi di periode-periode sebelumnya. Nah, untuk return ekspektasian itu adalah return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Jadi, return ekspektasian ini belum terjadi ya. Jadi, berbeda dengan return realisasian. Return realisasian itu return yang sudah terjadi, sedangkan return ekspektasian itu adalah return yang diharapkan akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, untuk mengukur return realisasian itu bisa digunakan 5 metode. Yang pertama adalah return total, yang kedua adalah relative return, yang ketiga kumulatif return, yang keempat return disesuaikan, dan yang kelima rata-rata geometrik. Nah, untuk yang pertama yaitu return total. Return total itu merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode yang tertentu. Seperti yang kita tahu bahwa return total atau return yang kita dapatkan dari suatu investasi itu biasanya terdiri dari dua jenis ya. Yang pertama adalah capital gain atau loss dan yang kedua adalah yield. Di mana capital gain itu merupakan selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan harga periode yang lalu. Jadi capital gain itu menghitung adanya perbedaan harga suatu sekuritas pada periode saat ini dan juga pada periode sebelumnya. Jadi kita bisa mengetahui apakah perubahannya itu mengalami kenaikan harga atau justru mengalami penurunan harga. Nah, untuk yield itu merupakan persentase penerimaan kas secara periodik terhadap harga investasi periode tertentu dari suatu investasi. Saya contohkan misalnya seperti saham. Nah, saham itu dia kan punya penerimaan kas secara periodik berupa dividen ya. Entah dibayarkan setiap tahun atau mungkin 6 bulan sekali, itu tergantung dari perusahaannya masing-masing. Nah, penerimaan dividen ini bisa kita hitung yield-nya dengan cara membandingkan dividen dengan harga saham yang terjadi di periode sebelumnya. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung capital gain atau loss-nya, lalu kita menghitung yield-nya berapa, nah itu nanti kita bisa menghitung total return yang kita dapatkan. Jadi total return itu terdiri dari capital gain ditambah dengan yield. Di mana capital gain itu adalah rumusnya yaitu harga saat ini dikurangi harga kemarin atau periode sebelumnya, kemudian dibagi dengan harga pada periode sebelumnya. Sedangkan yield di sini adalah dividen dibagi dengan harga di periode sebelumnya. Nah, selain itu, selain rumus
penjumlahan antara capital gain dengan yield, kita juga bisa meringkas rumus tersebut menjadi satu ya. Jadi kita bisa menghitung total return itu dengan rumus harga saat ini dikurangi harga kemarin atau periode sebelumnya, ditambah dengan dividen saat ini, dan dibagi dengan harga di periode sebelumnya. Nah, untuk contoh, di sini diketahui data-data saham PTA dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996. Data yang diketahui adalah data harga saham dan juga data dividen. Nah, dari data-data ini kita bisa memperhitungkan besarnya return total saham PTA dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1996. Nah, di sini ilustrasi yang pertama adalah kita menggunakan rumus return total sama dengan PT dikurangi PT min 1 ditambah DT dibagi PT min 1. Jadi kalau kita mau menghitung return di tahun 1990, kita tinggal masukkan data harga saham tahun 1990 yaitu sebesar 1.755 dikurangi harga saham di tahun 1989 yaitu sebesar 1.750, kemudian ditambah dengan dividen tahun 1990 sebesar 100, lalu hasilnya dibagi dengan harga saham di tahun 1989 yaitu 1.750. Kemudian hasil yang didapat adalah 0,06 atau 6%. Jadi return di tahun 1990 itu adalah sebesar 6%. Lalu kalau misal kita mau menghitung return di tahun selanjutnya yaitu tahun 1991, berarti data yang kita gunakan adalah harga saham di tahun 1991 dikurangi dengan harga saham di tahun sebelumnya yaitu tahun 1990, kemudian ditambah dividen di tahun 1991, hasilnya dibagi dengan harga saham di tahun 1990. Nah, itu hasilnya adalah 7,7%. Hal serupa juga akan kita lakukan kalau kalian mau menghitung return total di tahun 1992 maupun 1993 hingga 1996. Jadi tinggal kita masukkan data-data sesuai dengan periodenya masing-masing. Nah, selain menggunakan rumus yang tadi, kita juga bisa menggunakan rumus di mana kita menghitung capital gain untuk masing-masing periode dan juga dividend yield untuk masing-masing periode. Kemudian setelahnya kita bisa menghitung return total dari penjumlahan capital gain dan dividend yield untuk masing-masing periode. Hasilnya akan sama dengan perhitungan menggunakan rumus yang sebelumnya ya. Jadi mau pakai rumus yang mana itu bebas karena hasilnya akan sama. Lalu untuk contoh selanjutnya, di sini diketahui dividen setahun yang dibayarkan adalah sebesar Rp120. Nah, harga sahamnya yang diketahui adalah harga saham bulan kemarin, yaitu sebesar Rp1.010 dan juga harga saham bulan ini sebesar Rp1.100. Kemudian untuk menghitung return totalnya adalah sebesar, karena di sini diketahuinya adalah dividennya itu secara tahunan, sedangkan harga sahamnya itu adalah secara bulanan. Nah, kita harus samakan dulu satuannya ya. Kalau misal yang diketahui tahunan ya harus tahunan semua, kalau yang diketahui bulanan ya harus bulanan semua. Tapi berhubung di sini datanya yang diketahui adalah harga saham bulanan, sedangkan dividennya adalah dividen tahunan, nah kita harus membagi dividen ini secara bulanan. Jadi kalau dia membayar dividen setahun itu Rp120, berarti kalau dibuat bulanan dia itu membayar dividen per bulannya itu berapa. Nah, kita harus cari tahu itu dulu ya. Maka di sini rumusnya adalah harga di bulan kemarin, mohon maaf maksud saya adalah harga di bulan ini adalah 1.100, kemudian dikurangi harga di bulan kemarin yaitu 1.010, kemudian ditambah
dividennya yaitu 120 dibagi 12 ya. Jadi kita harus bagi dengan 12 agar kita tahu dividen per bulannya itu berapa. Nah, setelahnya baru kita bagi dengan harga saham di bulan kemarin yaitu Rp1.010. Hasilnya adalah 9,9%. Nah, untuk contoh yang 7.3 itu juga kasusnya sama ya. Jadi ada perbedaan satuan ketika dividen yang diketahui itu adalah tahunan, sedangkan harga sahamnya yang diketahui adalah secara mingguan. Jadi kita harus samakan dulu. Kita harus cari tahu dulu dividennya per minggu itu berapa. Nah, karena yang diketahui adalah mingguan, berarti dividen per minggunya adalah 120 dibagi dengan 52. Ya, seperti yang kita tahu bahwa 1 tahun itu terdiri dari 52 minggu. Kemudian tinggal kita hitung seperti rumus yang sebelumnya. Nah, di sini hasilnya adalah 4,98%. Lalu, metode perhitungan return yang selanjutnya adalah menggunakan relative return. Nah, relative return ini terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibanding total return. Relative return menyelesaikan masalah ketika total return itu bernilai negatif karena relative return itu akan selalu positif. Meskipun relative return-nya lebih kecil dari 1, tetapi pasti akan lebih besar dari 0. Jadi relative return itu bisa dirumuskan yaitu return total ditambah dengan 1. Nah, jadi kalau misal kita punya data return total, nah kalau mau menghitung return relatifnya itu tinggal ditambahkan dengan 1 ya. Kalau misal kita belum diketahui return totalnya berapa, berarti kita hitung dulu return totalnya seperti rumus yang sebelumnya, kemudian nanti tinggal ditambah dengan 1. Nah, kalau diringkas, relative return itu bisa kita hitung dengan rumus harga saham di saat ini ditambah dengan dividen saat ini, kemudian dibagi dengan harga saham di periode sebelumnya. Nah, ini contoh menggunakan data yang sama dengan contoh sebelumnya ya. Jadi ada harga saham, dividen, dan return total yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, kalau kita mau menghitung relative return, kita tinggal tambahkan return total ditambah dengan 1. Atau kalau kita mau menghitung menggunakan rumus, ya di sini contohnya adalah return di tahun 1990. Kalau kita mau menghitungnya, yaitu menggunakan rumus harga saham di tahun 1990 ditambah dengan dividen di tahun 1990 dibagi dengan harga saham di tahun sebelumnya yaitu 1989. Maka hasilnya akan sebesar 1,06. Jadi menggunakan rumus yang ini maupun menggunakan rumus yang ini itu hasilnya pasti akan sama. Lalu metode yang ketiga adalah cumulative return. Nah, return total itu mengukur perubahan kemakmuran, yaitu perubahan harga dari saham dan perubahan pendapatan dari dividen yang diterima. Sedangkan indeks kemakmuran kumulatif ini dia bisa menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan total return yang mengukur total kemakmuran itu pada suatu waktu saja, kalau kumulatif return dia mengukur kemakmuran yang diperoleh itu dari sejak awal periode sampai dengan akhir dipertahankannya investasi tersebut. Jadi kumulatif return itu dia menghitung akumulasi return yang kita dapatkan selama kita memegang atau mempertahankan investasi kita di aset tersebut. Nah, untuk mengetahui total kemakmuran atau indeks kemakmuran kumulatif biasanya digunakan untuk mengetahui total kemakmuran tersebut ya. Jadi IKK atau indeks kemakmuran kumulatif itu mengukur akumulasi semua return mulai dari kemakmuran awal yang dimiliki hingga dengan periode terakhir. Nah, di sini rumusnya adalah IKK sama dengan KK0
Angka 0 itu adalah kekayaan awal, biasanya digunakannya nilainya adalah 1. Nah, kemudian dikali dengan 1 ditambah dengan return periode pertama, dikali dengan 1 ditambah dengan return periode kedua, dan seterusnya hingga akhir periode dipertahankannya investasi tersebut. Nah, contohnya di sini indeks kemakmuran kumulatif untuk saham PTA mulai dari tahun 1989 sampai dengan tahun 1996 tampak di tabel berikut ini. Jadi indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Misalnya dengan membeli saham A di akhir tahun 1989, maka pada akhir tahun 1991 kemakmurannya akan menjadi sebesar 114,2% dari kemakmuran yang semula. Nah, jika saham ini dipertahankan lagi pada akhir tahun berikutnya, akan sebesar 125% dari nilai semula di akhir tahun 1990. Nah, cara perhitungannya adalah di sini yang ingin kita cari tahu adalah indeks kemakmuran kumulatif di tahun 1992. Jadi rumusnya adalah 1 dikali 1 ditambah return di periode 1990 yaitu 0,06, kemudian dikali dengan 1 ditambah return di tahun 1991 yaitu 0,077, dan dikali 1 ditambah dengan return di tahun 1992 yaitu 0,095, sehingga hasilnya adalah 1,250 atau 125%. Nah, kalau kalian ingin mengetahui indeks kemakmuran kumulatifnya hingga 1993, berarti nanti datanya yang diperhitungkan ya sampai dengan 1993 dan seterusnya. Nah, indeks kemakmuran kumulatif jika digambarkan dalam bentuk bagan itu akan tampak seperti gambar berikutnya. Dari bagan ini terlihat bahwa indeks kemakmuran kumulatifnya cenderung naik ya. Selain menggunakan rumus yang tadi, indeks kemakmuran kumulatif juga dapat dihitung berdasarkan perkalian nilai-nilai komponennya, yaitu perubahan harga kumulatif dikali dengan yield kumulatif. Nah, ini menggunakan data yang sama, tapi kita mencari tahu dulu perubahan harga kumulatifnya berapa, kemudian yield kumulatifnya itu berapa. Nah, nanti tinggal untuk menghitung indeks kemakmuran kumulatifnya, tinggal mengalihkan perubahan harga kumulatif dengan yield kumulatif. Hasilnya pasti juga akan sama dengan kalau kita menggunakan rumus yang sebelumnya tadi ya. Jadi di sini kalau kalian mau menghitung perubahan harga kumulatif ya kita harus tahu dulu capital gain untuk masing-masing periode itu berapa. Kalau kita mau menghitung yield kumulatif ya kita harus cari tahu dulu yield untuk masing-masing periodenya itu berapa. Jadi nanti akan memudahkan kita untuk menghitung indeks kemakmuran kumulatifnya. Nah, untuk metode selanjutnya yaitu return disesuaikan. Jadi untuk menghitung return suatu aktiva tunggal, kita bisa menggunakan metode return disesuaikan. Di mana kalau return yang dibahas sebelumnya itu adalah return nominal yang hanya mengukur perubahan nilai uang tetapi tidak mempertimbangkan tingkat daya beli dari nilai uang tersebut. Nah, untuk mempertimbangkan hal ini, return nominal perlu disesuaikan dengan tingkat inflasi yang ada. Seperti yang kita tahu bahwa inflasi ini biasanya mempengaruhi tingkat daya beli dari suatu investor ya. Jadi untuk menghitung return yang disesuaikan, kita cukup menggunakan rumus, yaitu 1 ditambah dengan return
dibagi dengan 1 ditambah dengan inflasi, kemudian hasilnya dikurangi 1, maka akan didapat return realnya. Di sini contohnya adalah return sebesar 17% yang diterima setahun dari sebuah surat berharga jika disesuaikan dengan tingkat inflasi sebesar 5% untuk tahun yang sama akan memberikan return real sebesar, rumusnya adalah 1 ditambah returnnya yaitu 0,17, kemudian dibagi 1 ditambah dengan tingkat inflasinya yaitu 0,05, lalu hasilnya dikurangin 1, maka didapat return realnya adalah sebesar 0,11429 atau 11,429%. Lalu metode yang terakhir yang bisa kita gunakan untuk menghitung return suatu sekuritas adalah dengan menggunakan rata-rata aritmatika maupun geometrik. Nah, rata-rata aritmatika itu dapat dihitung dengan rumus yang sudah kita ketahui bersama ya secara umum bahwa menghitung rata-rata ya dengan cara menjumlahkan data-data yang ada kemudian dibagi dengan total data yang ada tersebut. Berbeda dengan rata-rata aritmatika biasa yang tidak mempertimbangkan pertumbuhan, nah kalau rata-rata geometrik itu lebih tepat digunakan untuk menghitung rata-rata return dari surat-surat berharga yang melibatkan beberapa periode waktu. Karena rata-rata geometrik itu digunakan untuk menghitung rata-rata yang memperhatikan tingkat pertumbuhan kumulatif dari waktu ke waktu. Jadi perhitungan rata-rata geometrik ini bisa dibilang lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan rata-rata aritmatika. Nah, untuk menghitung rata-rata geometrik itu digunakan rumus yaitu 1 plus R1 dikali 1 plus R2 dan seterusnya hingga 1 plus Rn, kemudian dipangkat 1 per N atau akar N ya. Jadi pangkat 1 per N itu sama dengan atau artinya adalah akar N. Jadi kalau misal datanya ada 3 ya berarti di situ pangkat 1 per 3. Pangkat 1 per 3 itu artinya adalah akar 3. Nah, begitupun seterusnya, tinggal yang diketahui N-nya ada berapa. Kemudian kalau sudah hasilnya dikurangi 1, maka akan didapat rata-rata geometriknya. Ini adalah contohnya. Jadi ada harga dari suatu saham pada periode ke-0 atau periode awal adalah Rp500. Kemudian pada periode selanjutnya atau periode ke-1, harga saham ini meningkat menjadi Rp600 dan turun di periode kedua menjadi Rp550. Nah, return untuk masing-masing periode adalah sebagai berikut. Jadi kita hitung returnnya dulu ya, karena yang diketahui kan itu baru harga sahamnya aja. Kita belum tahu returnnya berapa. Nah, returnnya kita hitung dengan cara menghitung capital gain-nya atau capital loss-nya. Yaitu yang pertama, yaitu harga saham di periode 1 sebesar Rp600 dikurangi dengan harga saham di periode ke-0 yaitu Rp500 dibagi dengan harga saham di periode ke-0 Rp500. Jadi ada peningkatan harga sebesar 20%. Lalu untuk return yang kedua, nah di sini kita gunakan adalah harga saham di periode kedua, dikurangi dengan harga saham di periode ke-1. Nah, periode kedua harga sahamnya 550, sedangkan periode ke-1 harga sahamnya 600 ya. Kalau di sini kita lihat berarti ada penurunan harga. Nah, penurunan harganya itu berapa persen? Penurunan harganya adalah sebesar 8,3%. Nah, kalau sudah didapat data-data returnnya, kita bisa menghitung rata-rata return menggunakan rata-rata aritmatika maupun rata-rata geometrik. Kalau kita pakai rata-rata aritmatika, berarti tinggal kita jumlahkan saja data return tadi, yaitu 0,02 dikurangi 0,0883 karena dia loss ya, jadi negatif tandanya, kemudian dibagi dengan 2.
maka hasil rata-rata aritmatiknya adalah 5,833%. Sedangkan untuk menghitung rata-rata geometriknya, kita hitung dulu dalam kurung 1 ditambah rata-rata, maksud saya adalah 1 ditambah return periode pertama yaitu 0,2 dikalikan dengan dalam kurung 1 dikurangi return di periode kedua yaitu 0,083. Kemudian karena datanya hanya sejumlah 2 data, maka pangkatnya adalah pangkat 1/2 atau akar 2. Kemudian hasilnya nanti dikurangi 1, maka akan didapat rata-rata geometriknya sebesar 4,883%. Selanjutnya, setelah kita tahu berbagai metode yang bisa digunakan untuk mengukur return realisasian, selanjutnya adalah kita perlu mengetahui metode-metode apa saja yang bisa digunakan untuk mengukur return ekspektasian. Nah, return ekspektasian itu merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan, sehingga biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Nah, ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mengukur return ekspektasian. Yang pertama, yaitu dengan menggunakan nilai ekspektasi masa depan. Yang kedua, yaitu menggunakan nilai-nilai return historis. Yang ketiga, menggunakan model return ekspektasian yang ada. Berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, adanya ketidakpastian tentang return yang diperoleh di masa mendatang ya. Seperti yang kita tahu bahwa masa depan itu penuh dengan ketidakpastian. Jadi metode ini itu menitikberatkan pada hal tersebut sehingga perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan menggunakan probabilitas kemungkinan terjadinya. Secara matematik, return ekspektasian dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi, return ekspektasian itu adalah penjumlahan dari semua probabilitas return yang mungkin akan terjadi di masa depan. Contohnya, berikut ini merupakan 5 buah hasil masa depan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya untuk masing-masing kondisi ekonomi yang berbeda. Jadi, di contoh ini kita memberikan ekspektasi bahwa akan ada 5 kondisi ekonomi yang berbeda itu terjadi di masa depan. Yang pertama adalah ketika kondisi ekonomi itu resesi, kemudian ketika kondisi ekonomi cukup resesi, ketika kondisi ekonomi normal, ketika kondisi ekonomi baik, dan ketika kondisi ekonomi sangat baik. Nah, kemungkinan terjadinya kondisi ekonomi tersebut itu diekspektasikan berbeda-beda ya probabilitasnya. Ya, ketika kondisi ekonomi resesi, maka returnnya akan negatif 0,09 dengan probabilitas kejadiannya 0,10. Kalau kondisi ekonominya cukup resesi, berarti returnnya yang diekspektasikan adalah negatif 0,05, probabilitas kejadiannya 0,15 atau 15%. Ketika kondisi normal, returnnya sudah positif ya, 0,15, kemudian probabilitas kejadiannya 0,25 atau 25%. Ketika kondisi ekonomi baik, returnnya akan sebesar 0,25 dan probabilitasnya 0,20. Ketika kondisi ekonomi sangat baik, maka returnnya akan menjadi sebesar 0,27 dan probabilitasnya akan sebesar 0,30 atau 30%. Nah, dari data-data tersebut bisa kita simpulkan bahwa investor ini cukup punya optimisme yang tinggi ya. Dia memberikan probabilitas kemungkinan terjadinya kondisi ekonomi yang sangat baik itu sampai dengan 30% atau yang paling besar di antara probabilitas kondisi ekonomi yang lainnya. Nah, cara menghitung ekspektasi returnnya adalah dengan mengalihkan setiap return yang terjadi dengan probabilitasnya. Jadi kalau di sini untuk menghitung return ekspektasinya adalah dengan mengalihkan return yang pertama yaitu negatif 0,09 dikalikan probabilitas kejadiannya 0,10 ditambah dengan return yang kedua
yaitu negatif 0,05, ya karena dia masih negatif berarti tanda positifnya berubah menjadi negatif ya. Kemudian dikali dengan probabilitas kejadiannya 0,15 dan seterusnya hingga kondisi ekonomi yang sangat baik. Kemudian didapat hasil ekspektasi returnnya adalah sebesar 0,152 atau 15,2%. Nah, selain menggunakan metode probabilitas, kita juga bisa menghitung atau mengestimasi return ekspektasian menggunakan nilai-nilai return historis. Ya, kenyataannya ketika kita menghitung hasil masa depan dan probabilitas, itu merupakan hal yang tidak mudah karena bersifat subjektif sehingga menimbulkan banyak ketidakakuratan. Nah, untuk mengurangi ketidakakuratan ini, data historis dapat digunakan sebagai dasar untuk menghitung ekspektasi return di masa depan. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode rata-rata, yang kedua metode tren, yang ketiga adalah metode jalan acak. Nah, untuk metode rata-rata, metode ini mengasumsikan bahwa return ekspektasian itu dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Namun, metode rata-rata ini tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari return-returnnya. Jadi, bisa dibilang metode rata-rata yang digunakan ini adalah metode rata-rata aritmatika karena metode tersebut tidak mempertimbangkan pertumbuhan dari returnnya. Sedangkan untuk metode tren, itu metode yang memperhitungkan pertumbuhan dari return-returnnya. Kalau metode jalan acak, dia beranggapan bahwa distribusi data return itu bersifat acak sehingga sulit digunakan untuk memprediksi sehingga diperkirakan bahwa return terakhir itu yang akan terulang di masa depan. Dengan demikian, return ekspektasiannya akan sama dengan return terakhir yang terjadi. Nah, metode mana yang terbaik tergantung dari distribusi data returnnya. Berikut ini merupakan contoh, ya, ada 5 periode terakhir return mingguan secara historis. Dapat dilihat di slide. Nah, kalau kita mau menghitung dengan metode rata-rata aritmatika, ya tinggal kita hitung saja rata-rata secara umum ya Pak. Dengan cara yang sudah kita tahu bersama, data yang ada tinggal dijumlahkan semua, ditotal, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Di sini didapat ekspektasi returnnya adalah sebesar 0,24% ya. Nah, kalau kita pakainya metode random walk, maka kita tinggal lihat saja return terakhir yang terjadi, yaitu 0,25%. Maka return tersebutlah yang akan menjadi ekspektasi return kita di masa depan. Nah, untuk memperhitungkan return ekspektasian berdasarkan model return ekspektasian yang ada, itu ada 2 model yang bisa digunakan. Yang pertama adalah single index model dan yang kedua adalah model CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Nah, untuk model-model ini tidak akan saya bahas di materi ini karena nanti akan dibahas di materi setelah UTS ya. Maka setelah UTS nanti akan ada pembahasan terkait model-model ini secara mendetail. Lalu, selain return, kita juga perlu memperhitungkan risiko ya. Jadi, kalau kita mau berinvestasi, selain kita memperhitungkan return yang ingin kita capai, kita juga perlu mempertimbangkan risiko yang ada pada aset tersebut. Nah, risiko ini sering dihubungkan dengan penyimpangan atau deviasi dari outcome yang diterima dengan yang diekspektasikan. Nah, jadi risiko ini bisa dibilang adalah penyimpangan dari apa yang kita ekspektasikan. Kalau misal kita pengennya untung, ya, tapi ternyata yang terjadi adalah kita rugi. Nah, itulah yang kita sebut sebagai risiko. Nah, risiko itu juga bisa didefinisikan sebagai variabilitas return terhadap return yang diharapkan. Ya, meskipun kita sudah berekspektasi
akan mendapatkan return sebesar sekian, tapi belum tentu hal tersebut terjadi ya. Bisa jadi yang terjadi adalah berbagai variasi return. Nah, itu juga bisa kita sebut sebagai risiko. Nah, return dan risiko itu biasanya memiliki hubungan yang positif. Kalau returnnya besar, kemungkinan risiko yang ditanggung pun juga akan besar. Kalau returnnya kecil, nah risikonya juga pasti akan kecil. Nah, metode yang digunakan untuk menghitung risiko itu sering menggunakan metode deviasi standar dan juga varian. Nah, risiko itu juga bisa diperhitungkan menggunakan dua pendekatan. Yang pertama adalah risiko berdasarkan probabilitas, yang kedua adalah risiko berdasarkan data historis. Nah, risiko berdasarkan probabilitas itu bisa kita perhitungkan sebagai berikut ya. Jadi penyimpangan standar atau deviasi standar itu merupakan pengukuran yang digunakan untuk menghitung risiko. Maka deviasi standar itu dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi return yang terjadi dikurangi dengan ekspektasi return yang kita harapkan, dikuadratkan, kemudian diakar. Itu akan kita peroleh standar deviasi. Nah, selain deviasi standar, risiko juga dapat dinyatakan dalam bentuk varian. Varian itu adalah kuadrat dari deviasi standar. Jadi kalau kita sudah punya data standar deviasinya, kalau kita mau cari variannya itu tinggal standar deviasinya dikuadratkan saja. Nah, kalau mau dijabarkan, varian itu rumusnya adalah selisih antara return yang terjadi dikurangi dengan ekspektasi returnnya, kemudian dikuadratkan. Itu adalah rumus dasar dari standar deviasi dan juga varian. Nah, kalau kita mau memperhitungkan risiko berdasarkan probabilitas, ya, di sini adalah kita gunakan yang pertama itu varian. Jadi rumus variannya akan dinyatakan dalam bentuk probabilitas, yaitu penyimpangan yang ada dikalikan dengan probabilitas yang terjadi. Nah, untuk deviasi standarnya adalah akar dari varian. Kalau tadi saya bilang bahwa varian itu adalah kuadrat dari deviasi standar, nah kalau kita mau mencari standar deviasi, itu juga bisa menggunakan akar dari varian ya, jadi kebalikannya. Nah, di sini langsung saja ke contoh. Jadi di sini ada 5 kondisi ekonomi dengan returnnya masing-masing dan juga probabilitas kejadiannya masing-masing. Nah, untuk memperhitungkan variannya adalah kita hitung penyimpangannya dulu, yaitu return yang terjadi ketika kondisi resesi adalah negatif 0,09 dikurangi dengan ekspektasi return. Nah, ekspektasi return ini sudah kita perhitungkan di slide sebelumnya. Nah, ini ya. Jadi di slide ini dengan data yang sama ya kan, yaitu ada kondisi ekonomi dan probabilitasnya masing-masing, kita sudah menghitung ekspektasi returnnya didapat sebesar 15,2%. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung varian risikonya. Nah, jadi return yang terjadi untuk setiap kondisi ekonomi dikurangi dengan ekspektasi return yang sudah kita perhitungkan tadi, dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitas kejadiannya, yaitu 0,10% ya untuk kondisi ekonomi yang resesi. Kemudian dijumlah dengan kondisi ekonomi ketika cukup resesi, yaitu penyimpangannya berapa, dikuadratkan, kemudian dikali dengan probabilitasnya, dan seterusnya hingga kondisi ekonomi yang terakhir. Ya, nanti di total akan didapat variannya sebesar 0,018. Nah, kalau sudah ketemu variannya, kita bisa menghitung standar deviasinya, yaitu tinggal
menghitung akar dari 0,018. Hasilnya adalah 0,134. Kemudian, risiko juga bisa diperhitungkan berdasarkan data historis. Nah, di sini kalau kita mau pakai pendekatan ini, rumusnya akan terlihat seperti yang di slide. Kalau kita mau memperhitungkan standar deviasi, berarti adalah akar dari penjumlahan penyimpangan yang ada dibagi dengan total data historis yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan data historisnya itu lebih besar dari 30, itu berarti cukup dibagi dengan N. Tapi kalau misal data yang kita gunakan itu hanya kurang dari 30 atau bisa kita bilang adalah sampel kecil, misalnya cuma 7, 5, atau 10, nah itu yang kita gunakan sebagai penyebut adalah N-1. Nah, ini contohnya dari perhitungan di tabel, maka deviasi standarnya dapat dihitung sebesar berikut. Ya, jadi di sini sudah diketahui data return untuk masing-masing periode. Nah, selanjutnya kita perlu menghitung rata-rata returnnya ya. Rata-rata return ini yang akan kita gunakan sebagai return ekspektasian kita. Nah, rata-rata yang kita gunakan di sini adalah rata-rata aritmatika. Jadi kalian tinggal menghitung saja rata-rata pada umumnya ya. Jadi semua data ini kita jumlah kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Maka didapat rata-ratanya adalah 0,09957. Nah, di sini dipermudah perhitungan variannya dengan tabel ya. Jadi kita bisa melihat lebih jelas perhitungannya itu seperti apa. Jadi 0 untuk tahun 1990 itu penyimpangannya adalah 0,060 dikurangi dengan ekspektasi returnnya dikuadratkan hasilnya adalah 0,0157 dan seterusnya sampai pada tahun 1996. Kemudian di total, nah nanti tinggal dimasukkan ke dalam rumus standar deviasi yaitu akar dari 0,01392 dibagi dengan 7 minus 1. 7 di sini adalah jumlah datanya ya dari 1990 sampai dengan 1996 itu kan ada 7 jumlah datanya. Karena dia kurang dari 30 berarti kita pakai rumusnya yang N-1. Maka hasil standar deviasinya adalah 0,0482. Lalu selanjutnya kita berbicara terkait koefisien variasi. Nah, untuk melakukan analisis investasi, dua faktor harus dipertimbangkan bersama-sama, yaitu return dan juga resiko. Nah, koefisien variasi itu dapat digunakan untuk mempertimbangkan dua faktor tersebut secara bersamaan. Maka dapat dirumuskan koefisien variasi itu sama dengan risiko dibandingkan dengan return ekspektasiannya. Nah, dari rumus tersebut dapat diartikan bahwa semakin kecil nilai koefisien variasinya akan semakin baik aktiva tersebut. Mengapa? Karena dari rumus ini kita bisa lihat bahwa koefisien variasi itu berbanding lurus dengan risiko. Sedangkan koefisien variasi berbanding terbalik dengan return. Nah, dapat disimpulkan bahwa jika koefisien variasinya kecil, maka risikonya juga kecil karena dia berbanding lurus. Tapi karena dia berbanding terbalik dengan return, kalau koefisien variasinya kecil berarti returnnya besar. Begitupun sebaliknya. Jadi bisa dibilang bahwa semakin kecil koefisien variasi itu menunjukkan semakin kecil resiko aktivanya dan semakin besar return ekspektasiannya. Nah, itulah yang ideal untuk investor ya. Jadi semakin kecil koefisien variasinya, semakin baik aset tersebut. Nah, di sini ada contoh. Di sini kita membandingkan dua saham, yaitu saham BMRI atau Bank Mandiri dan juga saham Telkom atau saham Telekomunikasi Indonesia.
untuk periode 1 minggu. Nah, untuk menghitung koefisien variasi, sekali lagi kita harus tahu besarnya ekspektasi return kita dan juga besarnya standar deviasi atau risiko yang ada di saham tersebut. Jadi kita harus menghitung dua aspek tersebut terlebih dahulu baru bisa menghitung koefisien variasinya. Nah, di sini ekspektasi return didapat dari menghitung rata-rata aritmatik return untuk masing-masing saham. Lalu standar deviasi adalah diperoleh dari rumus standar deviasi berdasarkan data historis. Jadi nanti kalian cek lagi rumus standar deviasi berdasarkan data historis. Nah, itu nanti tinggal angka-angkanya dimasukkan saja ke dalam rumus dan akan didapat angka yang tertera di slide seperti ini. Lalu kalau sudah menemukan ekspektasi return dan standar deviasinya, kita bisa menghitung koefisien variasinya. Di sini terlihat bahwa koefisien variasi Bank Mandiri itu lebih besar daripada koefisien variasi Telkom. Sehingga bisa dibilang bahwa saham Telkom itu kinerjanya jauh lebih baik daripada saham Bank Mandiri. Karena seperti yang kita bahas tadi bahwa semakin kecil koefisien variasi suatu saham itu maka semakin baik kinerja dari saham tersebut karena risikonya kecil sedangkan returnnya cukup besar. Lalu selanjutnya kita berbicara terkait semivariance. Semivariance itu kita hanya memperhitungkan return-return yang berada return-return yang berada di bawah return ekspektasi kita. Jadi yang namanya risiko itu kan biasanya bernilainya negatif ya atau tidak sesuai dengan yang kita ekspektasikan. Nah, oleh karena itu semivariance di sini hanya memperhitungkan nilai-nilai return yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga rumus semivariance itu adalah penyimpangan dari return yang terjadi dikurangkan dengan ekspektasi return dikuadratkan dengan syarat bahwa return yang terjadi tersebut adalah return yang besarnya kurang dari ekspektasi return yang sudah kita tetapkan. Nah, ini rumusnya. Jadi besarnya ekspektasi return yang sudah kita hitung tadi dengan data yang sama adalah sebesar 0,152. Nah, jadi di data ini kita cukup memperhitungkan return mana yang memiliki nilai kurang dari 0,152. Di sini ada 3 yang saya tebalkan hurufnya ya, yaitu ketika kondisi resesi, cukup resesi, dan normal. Karena besarnya return ini kurang dari 0,152. Jadi kita cukup memperhitungkan resiko 3 data tersebut. Maka didapat semivariance-nya adalah 0,012. Nah, yang terakhir adalah kita akan membahas mean absolute deviation. Jadi baik varian maupun semivariance itu sangat sensitif terhadap jarak dari nilai ekspektasiannya ya karena dia menggunakan pengkuadratan. Sehingga akan memberikan bobot yang lebih besar dibandingkan jika tidak dilakukan penguadratan. Nah, di mean absolute deviation ini dia tidak menggunakan penguadratan, jadi dia hanya memperhitungkan penyimpangan dari return yang terjadi dikurangkan dengan ekspektasi returnnya tanpa dikuadratkan. Ya, rumusnya atau contohnya adalah sebagai berikut dengan data yang sama. Ya, itu hanya mengalikan penyimpangan yang ada dikalikan dengan probabilitas dan dijumlah lalu totalnya didapat 0,110 ya. Jadi intinya di mean absolute deviation ini rumusnya sama, hampir sama dengan varian berdasarkan probabilitas, tapi dia tidak dikuadratkan ya. Jadi di sini tidak ada tanda kuadrat, jadi hanya selisih dari return yang terjadi dikurangi dengan ekspektasinya, kemudian dikalikan dengan probabilitasnya dan seterusnya hingga kondisi yang terakhir.
Lalu kita berbicara terkait hubungan antara return ekspektasian dengan risiko. Nah, return ekspektasian dan risiko itu mempunyai hubungan yang positif. Untuk return realisasian yang sudah terjadi, hubungan positif ini mungkin saja tidak terjadi ya. Nah, di sini kita ada grafik. Ya, grafik ini menggambarkan sekuritas-sekuritas apa saja yang memiliki tingkat risiko dan return ekspektasian yang berbeda-beda dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, kalau untuk sekuritas dengan risiko paling kecil dan return yang juga cukup kecil itu adalah sertifikat Bank Indonesia ya. Sedangkan untuk sekuritas yang memiliki risiko tinggi namun returnnya juga tinggi itu yang paling besar adalah sekuritas futures. Nah, intinya uh, biasanya return ekspektasian dan risiko itu dia memiliki hubungan yang positif atau berbanding lurus. Jadi semakin besar risikonya, semakin besar return yang diekspektasikan. Ya, cukup sekian untuk penyampaian materi bab terkait return dan risiko aktiva tunggal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.